Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi yang ada di Sansuriya Furniture-nya. Ya. Nah, silahkan kalian buka aplikasi program Mayob Accounting Plus versi 18. Kemudian klik open, kemudian pilih ya file Mayob-nya, nanti dimana kalian taruh minggu kemarin ya, jadi harap diingat. Dan untuk transaksi hari ini yaitu transaksi dari nomor 23 sampai 26 ya. Nah ini ya, ini kita pilih. Mungkin nama kalian beda ya, tidak masalah. Yang penting kalian tahu di mana kalian menaruh filenya ya. Dan jika sudah, klik nama filenya, double klik atau cara kedua bisa klik open ya. Dan di sini Bapak gunakan double klik ya. Jadi di sini Bapak double klik nama filenya transaksi nomor 23 sampai dengan 26 ya. Bapak double klik, kemudian akan muncul user ID dan password ya. Jadi untuk user ID-nya dikosongkan yaitu administrator, sedangkan passwordnya dikosongkan. Setelah itu klik OK. Setelah itu pilih I want to activate my company file letter ya. Nah di sini sudah 6 hari ya. Nah setelah lewat dari 6 hari maka filenya sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Nanti kita harus setup ulang lagi ya. Kecuali kalian punya serial number dari program Mayob-nya ya. Dan kalian harus beli itu ya. Tidak ada crack maupun kigan ya. Bapak sudah cari tidak ada crack dan kigannya. Biarpun ada biasanya error ya. Dan jika sudah kalian pilih I want to activate my company file letter, selanjutnya klik continue. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya pilih no. Nah, di sini sudah programnya terbuka, tinggal kita buka kasusnya ya. Nah, sini Bapak jadiin 2 kolom supaya memudahkan kita dalam mengerjakan kasusnya. Dan sudah, selanjutnya kita mulai dari transaksi nomor 23. Di transaksi 23 ini ada pembelian bahan penolong ya. Jadi untuk pembelian itu berada di menu purchases, kemudian pilih enter purchases. Kemudian masukkan nama suppliernya yaitu toko Avion. Selanjutnya dan di sini terminnya kita ubah ya. Jadi terminnya di sini COD kita ubah jadi N/14 ya. Jadi Sansuriya Furniture-nya jika membeli kebutuhan ya barang dagangnya di toko Avion. Jadi toko Avion di sini adalah suppliernya. Jadi nanti Sansuriya Furniture di sini harus melunasi tunggakannya dalam waktu 14 hari ya. Nah, itu maksudnya N/14. Nah, di sini kita ubah terminnya. Kita ubah di sini ya. Payment S2-nya is in a given of this ya. Selanjutnya diskon D-nya tidak ada, balance D-nya 14 hari, diskonnya tidak ada, kosong ya. Dan selanjutnya kita masukkan nomor fakturnya yaitu FP13-08. Selanjutnya masukkan tanggalnya, tanggal 13 Agustus 2018. Kemudian masukkan item
barang yang dibeli oleh Sansuriya Furniture-nya. Nah, di sini ada 20 unit, yaitu BP ya. BP di sini artinya bahan penolong ya. Pertama ada scrap ya. Jadi harganya 5.000 satuannya ya. Jika dikalikan saja 5.000 dikali 20 itu hasilnya 100.000 ya. Selanjutnya ada 15 unit amplas ya. Jadi sudah otomatis harganya, namun perlu juga diperhatikan siapa tahu berbeda ya. Nah, di sini 15.000 harganya. Selanjutnya ada 80 unit yaitu cat. Selanjutnya ada 55 unit yaitu lem ya. Nah, dan dipastikan nanti untuk teksnya sudah ada PPN-nya ya. Jadi setiap item di sini akan dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Kecuali biaya ongkos kirim tidak dikenakan. Nah, ini not reportable. Nah, selanjutnya pastikan nanti angkanya sama ya. Nah, jadi total keseluruhan tagihannya di sini yaitu sebesar 6.225.000 ya. Selanjutnya pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh suppliernya yaitu toko Avion itu adalah sebesar 622.500 ya. Dan bagi perusahaan Sansuriya Furniture-nya di sini dia akan menjadi sebuah aset nanti ya sebagai pengurang nanti nilai PPN ya. Total keseluruhan di sini yaitu 6.847.500 ya. Karena di sini pembelian secara kredit kita di pay today-nya dinolkan saja ya. Nah, jika sudah klik tombol record-nya. Kemudian pilih no. Selanjutnya kita transaksi berikutnya yaitu transaksi ada penjualan kursi minimalis ya. Jadi untuk penjualan di sini akan ada di menu sales ya. Jadi kita harus keluar dari menu purchases-nya dengan klik cancel, kemudian klik tombol sales, kemudian enter sales. Kemudian, nah ini di minimize ya. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu usaha dagang Dawamiba. Kemudian masukkan terminnya. Jadi terminnya 2/10 N per 30 ya. Jadi diskon D-nya 10 hari, balance-nya 30, potongannya 2% dan dendanya 1% ya. Jika sudah klik OK. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya yaitu F16 min 08. Kemudian tanggalnya 16 Agustus 2018. Kemudian masukkan kuantitinya ada 85 unit ya, kursi minimalis. Di mana harganya di sini yaitu 300.000 per unit ya. Sehingga total keseluruhan 25.500.000 ya. Kemudian dikenakan biaya ongkos kirim 50.000 jadi tanpa pajak ya. Jadi kita ubah not reportable 50.000. Nah, sekarang kita cocokkan angkanya jadi totalnya 25.500.000 ya. Dan ini RP-nya bisa dihilangkan jika mengganggu ya. Ini ada ARP, tidak cukup soalnya. Nah, cara menghilangkan nanti di setup, kemudian preference, kemudian ini ya, di Windows-nya show currency-nya jangan dicentang.
Report and form juga jangan dicentang pada bagian include currency ya. Nah, coba klik OK. Nah, kan lebih tampak dia ya. Selanjutnya, karena ini pembelian secara kredit, maka P2D-nya dinolkan. Nah, cocokkan lagi tanggalnya, nomor fakturnya ya, jangan sampai salah. Dan jika sudah, klik tombol record-nya. Kemudian transaksi ke-25 yaitu transaksi pengeluaran persediaan ya. Jadi di sini ada bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi ya. Jadi klik tombol cancel untuk keluar dari menu sales, kemudian klik inventory. Kemudian kita pilih adjust inventory. Kemudian masukkan inventory journal number-nya yaitu MBB 033 ya. Kemudian masukkan tanggalnya 16 Agustus 2018. Kemudian memonya penggunaan bahan baku dan bahan penolong ya. Dan di sini di dalam menginput ya, menginput penggunaan bahan baku, kalian harus tahu dulu ya formula produksinya ya. Jadi formula produksi yang digunakan nanti di dalam memproses kursi minimalis ya. Nah, kita lihat di atas ya. Kita search. Jadi masukkan formula produksi. Nah, ini ya, ini formula produksinya ya. Dan formula produksinya nanti kita masukkan ke program MyObnya ya. Dan di sini yang pertama itu ada kayu solid ya. Kayu solidnya digunakan 4 ya, 4 kubik ya. Jadi per kubiknya harganya 3,5 juta. Account yang digunakan di sini adalah raw material ya. Raw material pada persediaan ya. Jadi raw material inventory atau persediaan bahan baku ya. Jika sudah, klik use account. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan scrap ya. Jadi sebanyak 45 gross ya. Dan nanti ini Bapak lupa ya. Untuk penggunaan bahan baku dan bahan penolong untuk kuantitinya diisi angka min depannya ya. Jadi min di sini artinya nanti akan mengurangi nilai stok yang ada di gudang ya. Juga mengurangi nilai stok yang ada di pembukuan di MyObnya ya. Nah, di sini menggunakan 45 gross, harganya 5.000 ya. Tinggal dikali 45, hasilnya 225.000. Kemudian dihubungkan ke indirect material inventory. Nah, ini ya. Bahan baku tidak langsung ya. Kemudian untuk bahan penolong kedua yaitu amplas ya. Jadi amplas yang digunakan di sini yaitu 25 ya. 25 meter ya. Jadi tinggal dikali 25 dikali 15.000 itu adalah sebesar 375.000. Untuk akun yang digunakan atau yang dihubungkan sama juga indirect material inventory ya. Kemudian yang selanjutnya di sini BP03 ya. BP03 di sini ada bahan baku penolong berupa cat ya. Di mana yang kuantiti yang digunakan itu adalah sebesar 60 kilo ya. Jadi per kilonya 60.000 ya. Jadinya tinggal kita kalikan
60.000 dikali 60, hasilnya 3.600.000 ya. Jadi 60 dikali 60.000 sama dengan 3.600.000. Akun yang dihubungkan sama juga ya, indirect material ya, dengan kode 1min1910 ya. Selanjutnya setelah cat ya, selanjutnya bahan baku penolong yang terakhir yaitu yang digunakan adalah lem ya. Jadi lemnya yang digunakan itu adalah sebesar 65 kilo ya. Jadi per kilonya di sini diberikan harga satuan yaitu 20.000. Tinggal kita kalikan 65 dikali 20.000 hasilnya 1.300.000 ya. Ya tinggal dicocokkan sekarang ya, apakah sama hasilnya. Dan ini juga dihubungkan ke akun indirect material inventory ya. 225, 375, 3600, 13 ya, sama ya. Nanti cek juga ya, siapa tahu beda ya hasilnya. Dan jika sudah dibuat ya seperti ini, kemudian baru klik tombol recordnya ya. Nah, klik record. Nanti data itu akan muncul di jurnal ya. Nah ini ya. Nah data inventory ya. Nah ini ya, sudah muncul untuk perjurnalannya di dalam penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Kemudian efek yang tadi itu adalah mengurangi ya. Jadi di sini sudah dikurangi ya. Tadi kayu solid itu awalnya 9 lalu dikurangi 4 ya. 4 kubik, jadinya di sini saldo akhir persediaannya 5 unit ya, karena sudah ada pengurangan ya. Kemudian setelah stoknya dikurangi, sekarang kita mengurangi nilai bukunya ya. Nilai bukunya yang ada di akunnya ya. Jadi pada akun raw material inventory dan indirect material sama labor lah itu ya, tenaga kerja langsung juga harus kita masukkan ya. Nah caranya di sini kalian klik account ya, kemudian pilih record journal entry, kemudian masukkan nomor faktur ya. Nah ini ya, kita transaksi 25, jadi nomor fakturnya itu adalah ini ya, MBB03-3. Jadi tanggalnya 16 Agustus 2018. Memonya dibuat di sini yaitu penggunaan tenaga kerja langsung ya, biaya tenaga kerja langsung. Di sini Bapak singkat menjadi BTKL, kemudian BOP, biaya overhead pabrik, bahan baku, dan bahan penolong ya. Yang pertama kita masukkan akunnya work in process ya. Jadi work in process untuk direct labor cost ya, atau produk dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung ya. Di sini kita cari ya berapa biaya tenaga kerjanya ya, tenaga kerja langsung ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini dikenakan kepada tenaga kerja yang ikut dalam proses produksi. Nah, kita ulangi formula produksi. Nah, bisa dilihat di sini
Nah, BTKL-nya yaitu sebesar 6.525.000 ya. Jadi datangnya dari ini ya, transaksi yang ini. Yaitu pabrik Sansurya Furniture memiliki 15 orang karyawan yang digaji per jam 9.000 ya. Dalam sehari para karyawan bekerja 8 jam. Dalam seminggu para karyawan bekerja 5 hari ya, selama 5 hari. Setiap harinya masing-masing karyawan mendapatkan uang makan ya, sebesar 15.000 ya. Jika kita analisa akan seperti ini ya penghitungannya. 40 jam dikali 9.000 dikali 15 karyawan ya, ditambah dengan hasil dari pengalian 5 hari dikali 15.000 dikali 15 karyawan. Jika ditotalkan keseluruhan itu hasilnya 6.525.500. Bapak ulangi, 6.525.000 ya. Nah, di sini kita tambahkan ya nilainya yaitu sebesar 6.525.000. Kemudian di sebelah sisi kreditnya yaitu beban ya, yaitu beban wage and salaries expense ya. Yaitu sebesar sama nilainya 6.525.000. Kemudian setelah kita menginput biaya tenaga kerja langsungnya, dilanjutkan dengan menginput biaya overhead ya, overhead pabriknya yaitu di work in process overhead cost ya, yaitu sebesar 2.750.000. Sedangkan di sisi sebelah kreditnya yaitu beban listrik dan air ya. Nah, di sini sudah ada electric, telephone and water expense ya. Yaitu sebesar sama ya, 2.750.000. Kemudian setelah itu ada yang terakhir yaitu work in process untuk materialnya ya. Nah, ini ya, work in process raw material cost. Jadi berapa cost-nya? Berapa kira-kira? Nah, kalian bisa lihat di formula produksi ya. Atau di soalnya juga sudah ada ya. Dan jika kita lihat di soalnya atau di sini aja langsung ya. Jadi work in process raw material di sini yaitu sebesar penjumlahan dari keseluruhan penggunaan bahan baku dan bahan penolong ya. Jadi di sini ada 14 juta yang pertama ya, karena menggunakan 4 kubik, per kubiknya 3,5 juta. Di sini Bapak gunakan kalkulator yang ada di program IOP-nya, tinggal kalian tekan tombol di keyboardnya plus ya, tekan shift lalu plus, kemudian tinggal kita input ya 14 juta. Nah, kelebihan itu nolnya 14 juta karena kecil sekali, 14 juta ya karena kecil sekali nih, takutnya kelebihan nanti, ditambah 225.000 ditambah lagi 375.000 ditambah lagi 36 ya, 3.600, 123 ditambah 1.300, 123 sama dengan ya. Jadi kurang lebih di sini ya. Jadi total keseluruhan dari penggunaan bahan baku dan bahan penolong 19.500.000 ya. Selanjutnya sebelah kreditnya yaitu kita mengurangi nilai buku dari persediaan dari bahan baku dan bahan tidak
langsungnya ya, bahan baku tidak langsungnya atau bahan penolongnya ya. Jadi pertama ada raw material itu sebesar 14 juta. Kemudian dilanjutkan dengan indirect material inventory, sisanya ya 5.500.000. Dan di sini di dalam menggunakan biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik, bahan baku dan bahan penolong tidak dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Dan jika sudah, tinggal klik record ya. Untuk nilai buku sudah kita kurangi ya, sehingga kita bisa masuk ke transaksi berikutnya. Ini ya, transaksi 25-nya sudah ya. Selanjutnya transaksi ke-26 yaitu pembayaran utang dagang ya. Pembayaran utang dagang di sini dilakukan oleh Sansuria Furniture kepada pihak supplier namanya Toko Platinum sebesar 15.400.000 ya. Jadi di sini sudah ada untuk pembayaran apa itu ya, pembayaran utang dagang atas transaksi tanggal 3 Agustus 2018. Nah, kita masuk ke program Mayobnya lagi. Dan di sini kita masukkan nomornya yaitu BKK min 05 ya. Selanjutnya tanggalnya 16. Oh, harus keluar dulu ini ya. Nah, ini di cancel dulu. Pak lupa ini. Ini masih di record journal entry. Dan untuk melunasi utang dagang kalian klik purchase ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengklik pay bill ya. Selanjutnya pilih nama suppliernya yaitu Toko Platinum, masukkan nomor fakturnya yaitu BKK min 05, tanggalnya 16 Agustus 2018, total tagihannya 15.400.000. Kemudian kita cari apakah ada angka. Jadi di sini dia melunasi utang dagang pada tanggal 3 ya. 3 Agustus ya. Nah, di sini ada ya tanggal 3 Agustus 2018 dengan total utangnya yaitu sebesar 15.400.000 ya. Tinggal diklik amount applied ya. Jadi amount applied di sini adalah total pembayaran yang dilakukan oleh Sansuria Furniture kepada Toko Platinumnya ya. Karena di sini 15.400.000 otomatis pada utang ya tanggal 3 Agustus 2018 ya dengan kode faktur FP3-08 di sini sudah lunas ya. Sedangkan dampak yang lain yaitu berkurangnya nilai kas dari cash on hand ya. Di sini cash on hand-nya 51.443.200 ya. Dari transaksi 15 juta nanti akan menjadi berapa itu ya. Nanti akan ketahuan pada saat kita mengklik tombol record-nya ya. Ini awalnya 51 juta, coba kita klik record. Nah, setelah pembayaran utang itu cash on hand-nya akan menjadi 36.043.200 ya. Ini bisa di cancel untuk keluar. Dan untuk keluar dari program Mayob, caranya klik file, kemudian restore, kemudian klik cancel ya. Nah, itu ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai transaksi yang terjadi di Sansuria Furniture, baik itu dalam pembelian bahan penolong, penggunaan bahan baku dan bahan penolong,
beserta pengurangan nilai buku pada persediaan bahan baku dan bahan penolong, serta dan penghitungan biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.